Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Jelani. Dan saya yakin penontonnya adalah anak-anak yang masih seumuran saya, ataupun masih SMK atau masih SMA, umur 18 atau umur 15-an. Nah, kita ya masih muda. Kita bisa disebut adalah seorang pemuda zaman now, pemuda zaman sekarang yang menikmati globalisasi, teknologi, HP dan internet. Nah, oleh karena itu ya, meskipun kita hidup di kehidupan yang kayak zaman-zaman yang enak, zaman-zaman yang penuh-penuh hal-hal yang bisa dilakukan semuanya, meskipun begitu kita juga harus kayak melihat ke belakang kita. Apa sih yang ada di masa lalu? Apa yang ada di zaman-zaman Indonesia ini masih belum merdeka? Apa yang membuat kita ini bisa hidup enak seperti sekarang? Nah, itu berasal dari perjuangan-perjuangan pahlawan yang ada di masa lalu. Nah, belajar sejarah itu sangat mudah dan menyenangkan ya, jika kita mau melihat hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Misal ya, kenapa kok kota kita ini dinamakan Malang? Kenapa kok dinamakan Surabaya? Kenapa kok dinamakan Desa Bandulan gitu? Semua nama-nama itu memiliki suatu cerita di baliknya. Misalnya ya, di dekat rumah saya ada suatu desa bernama Desa Mulyorejo. Nah, Desa Mulyorejo ini diambil dari nama suatu desa yang ada di Surabaya. Nama Mulyorejo sendiri itu diambil dari nama dua pahlawan yang bernama Mulyono dan Sarirejo. Nah, meskipun Indonesia itu sudah merdeka ya, masih ada saja para penjajah yang masih tersisa dan ingin menguasai Indonesia kembali. Nah, kegigihan dua pahlawan ini mempertahankan Surabaya, meskipun Indonesia itu sudah merdeka pada saat itu. Dan pada tanggal 10 November 1945, Mulyono dan Sarirejo ini gugur dalam mempertahankan Surabaya. Dan akhirnya Surabaya ini terbebas dari penjajahan yang dilakukan ulang gitu. Banyak saksi yang kayak melihat kegigihan dari kayak Mulyono ini kayak sangat-sangat gigih gitu loh dalam memperjuangkan Surabaya pada saat itu. Disaksikan oleh ratusan warga Surabaya. Desa tempat Mulyono dan Sarirejo ini gugur dibuat penghormatan dan dinamakan Mulyorejo. Itulah asal usul dari Desa Mulyorejo ya. Nah, hanya dengan kita kayak melihat hal-hal kecil seperti nama daerah, asal usulnya, itu kita bisa tahu nasihat apa yang ada dalam nama itu, kenapa kok dibuat ceritanya seperti itu. Kan pasti sadar ya, ada suatu daerah yang kayak asal usul dari nama itu kayak diambil dari nama suatu dewa atau nama suatu raja yang berada di zaman itu. Itu semua ada nasihatnya, kayak suatu raja yang memiliki kesaktian. Meskipun kita kayak melihat ya zaman sekarang itu kayak apa sih, kesaktian itu benar-benar nggak ada gitu. Tapi pada zaman dahulu kakek nenek kita itu membuat suatu kisah menjadi kayak lebih berwarna dengan adanya kesaktian. Nah, kesaktian itu sebenarnya adalah suatu kemampuan manusia yang berada dalam hati mereka. Dibuatlah nama kesaktian untuk kayak bisa membuat gambaran cerita itu lebih menarik untuk dipelajari oleh anak-anak muda. Kesaktian seorang raja yang kayak membuat suatu gunung menjadi memiliki banyak sekali mata air. Dari kesaktiannya itu kayak menggambarkan suatu nasihat di mana seseorang bila dia teguh maka dia bisa membuat aliran-aliran deras yang bisa menghidupi rakyat-rakyat. Nah, mungkin seperti itu saja cerita saya tentang desa asal muasal Desa Mulyorejo. Sekian dan terima kasih.